Allahumma salli ala Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qadri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin ala man ghaffaru dhanbi wa sallani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr. Ayo Mas. Enggak tahu Al-Asr. Ayo Mas. Ustaz Mangrul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah membahas tentang at-takatsur, suatu hal yang melenakan, melalaikan manusia dari mengingat Allah. Lalai berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita sibuk mengejar dunia, terus lalai berkaitan dengan waktu, waktunya tidak barokah. Karena apa? Karena tidak mengingat Allah. Supaya barokah, setiap urusan apapun itu penting, harus disertakan bismillah. Kalau enggak, fahu aqta, akan terputus apanya? Barokahnya dari Allah. Kullu amrin dzibalin la yubdi'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta, maka akan terputus barokah dari Allah. Makanya harus disertai, harus diiringi terus dengan berzikir kepada Allah. Aktivitas apapun agar barokah. Ini pentingnya waktu. Makanya Allah bersumpah di surat Al-Asr ini demi masa, demi waktu. Waktu itu penting, masa itu penting.
Pentingnya tatkala di dalam waktu itu, di dalam masa itu selalu ada Allah, selalu dibuat zikir kepada Allah. Makanya waktu itu penting. Kalau waktu itu tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah, jadi tidak penting, akhirnya rugi ya. Makanya asar demi masa, demi waktu asar, pokoknya yang berkaitan dengan waktu. Pekerjaan apapun berkaitan dengan waktu. Sholat pun berkaitan dengan waktu, ada batas-batasannya. Bekerja pun sampean di kantor pasti ada waktu jam kerja. Semua penting kalau dibarengi zikir kepada Allah. Gak boleh lepas ini. Kalau sampai lepas, fahuwa abtar, akan terputus, akan terpisah dari rahmat dan barokah dari Allah. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya semua manusia, lafi betul-betul, sungguh-sungguh berada di dalam husrin, kerugian, rugi. Kalau tidak dibarengi dengan mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, tadi pagi sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita terlena, lalai dari mengingat Allah. Disebabkan karena apa? Karena kita sibuk mengejar dunia, disibukkan dengan keduniaan, disibukkan dengan urusan anak dan istri, sehingga kita lupa untuk mengingat Allah. Jadikan alat ya, jadikan perantara dunia itu untuk mengingat Allah sebetulnya. Jadi tak kala kita cinta-cintanya sama anak, kita harus bisa mengingat Allah. Karena hakikatnya semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah. Semua harus dibarengi dengan itu. Cinta kepada anak karena cinta kepada Allah. Sampai cari dunia untuk nafkah diri, keluarga, dan bermanfaat bagi halayak ramai itu karena Allah semua. Pokoknya harus dibarengi dengan bismillah. Gak boleh lepas. Bismillah ya. Bismillah pasti lanjutannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Tuhan kita. Tuhan kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai yang kita pertuhankan selain itu. Apa Pak contohnya? Hawa nafsu. Jangan sampai kita pertuhankan hawa nafsu kita. Akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Hati-hati di situ. Kalau sudah Ar-Rahman Ar-Rahim, setiap apa yang kita lakukan pasti barokah. Bukan karena dorongan dari hawa nafsu kita. Kalau dorongan dari hawa nafsu kita pasti ke arah kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Pasti sudah ke arah kejelekan. Kalau kita melupakan Allah, kalau kita lalai kepada Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Pasti kita termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang rugi atau celaka. Illal ladzina amanu, kecuali ini yang enggak rugi ya. Kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman. Jadi supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, di sini dikasih sama Allah, diberi sama Allah empat hal supaya kita tidak tenggelam di dalam kerugian. Jadi dibagi 4 sama Allah supaya kita tidak tenggelam di dalam hal kerugian ini, golongan kerugian ini. Salah satunya adalah amanu. Kita itu harus beriman. Iman itu adanya di dalam hati, terus harus kita ikrarkan melalui lisan, terus kita harus buktikan melalui
perbuatan. Wa tasdiqan biqalbi wa taqrirun bil lisan wa a'malahu bil arkan wa amalahu bil arkan, dengan perbuatan. Jadi sampai bullshit dalam menyampaikan atau mengatakan cinta pada seseorang kalau tidak dinikahi. Kalau cuma dipacari toh, kapan dihibahnya? Dihibahnya kapan? Dilamarnya kapan? Sumpah di aku tresno karo kowe. Ya, harus cepat-cepat dilamar dan dihalalkan ya, biar cintanya itu terbukti. Kalau di sini tentang keimanan, imannya supaya terbukti, wa amilus solehah, pasti sudah kita beramal soleh. Itu bukti petanda bahwa kita mempunyai iman di dalam hati. Kok saya iman tapi nggak sholat, nggak bisa. Mesti seperempat, berarti ruginya masih kalong seperempat. Kalau sudah amilus solehati, udah separuh, udah dapat separuh. Kerugiannya 50-50 sudah. Gak cukup kita itu beriman dan beramal soleh untuk diri kita sendiri, gak cukup. Namun kita harus bisa menularkan itu semua kepada siapa? Kepada saudara kita. Dengan cara apa? Wa tawasau bil haqqi, berwasiat satu sama lainnya tentang apa? Tentang kebenaran, tentang yang hak. Makanya kalau kita selalu menghiburkan Allah dalam aktivitas kita, pasti hati kita hak, lesan kita hak, perbuatan kita juga hak. Gak akan sampean korupsi, gak akan sampean apa itu, ngambil hal yang kecil terus kita kantongi apa namanya, mutil. Gak akan itu, karena ada yang mengawasi siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah. Amilus solehati banyak, bisa berbentuk ibadah mahdoh katanya. Ada juga ghairul mahdoh. Itu urusan dengan Allah, urusan sesama manusia, sesama makhluknya. Kita itu harus bisa soleh juga dalam sosial. Itu kan tadi soleh dalam spiritual. Yang diharapkan di sini adalah juga soleh dalam sosial, infak sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang yang sangat menyesal besok itu, orang yang rugi itu, tatkala maut sudah mulai datang, sudah terasa, udah mau mati nih, udah dekat nih ajalnya nih, udah dekat nih, dia berdoa sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajlin qarib, tolong dong tunda sebentar aja. Ini pentingnya waktu ya, pentingnya masa ini. Sebentar aja, untuk apa? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Untuk apa? Untuk bersedekah. Sedekah itu banyak, bisa berupa infak juga, harta juga, dan sedekah juga bisa berupa amal soleh. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap amal kebajikan, amal soleh yang kita lakukan itu adalah sedekah buat diri kita, juga buat orang lain. Makanya kita wa tawasau bil haq, harus kita berwasiat tentang kebenaran. Otomatis sudah. Namun cuma berwasiat tok, ngajak tok enggak cukup, tanpa wa tawasau bis sabri, harus sabar. Bangunin subuh itu harus sabar. Mas bangun, baik, bangun, tidur lagi, jadi dokter lagi.
diingatkan lagi, dimotivasi lagi. Baru nanti kita tidak termasuk dalam golongan husri, golongan orang-orang yang rugi, karena kita keempat-empatnya sudah dilakukan. Sabar ini berkaitan juga dengan istiqomah. Sabar itu bukan cuma menahan tok aja. Memang makna sabar itu menahan, ya. Menahan gejolak, menahan amarah, menahan keinginan itu sabar. Tapi di sini yang berkaitan dengan keistiqomahan. Sampai sabar melakukan sholat duhur berjamaah, sabar melakukan sholat asar 5 waktu sampai melakukan dengan berjamaah dengan sabar. Ditambah lagi sholat tahajudnya, kalau enggak ke bablasan. Hati-hati, diingatkan di atas kasur kemarin ya, hati-hati. Kebanyakan manusia itu lupa akan Tuhannya, lalai akan Tuhannya karena urusan keduniaan. Hatta surtumul maqabir, nggak sadar moro-moro sudah ada di bibir kuburan, udah mau dimasukkan lu, aku wis mati, rugi nanti sampean. Makanya berdoa orang yang sudah detik-detik mau mati itu udah berdoa, Robbi laula akhartani ila ajlin qarib, minta waktu Gusti dilu. Satu saat aja, satu aktivitas saja. Apa itu? Fa'asoddaq, untuk bersedekah. Sedekah banyak kata saya tadi. Kata Bapak tadi banyak sedekah. Bisa berupa harta, bisa berupa kullu ma'rufin, bisa. Satu aja, satu aktivitas saja, karena pentingnya sedekah. Pentingnya infak di situ akan mengalir. Walaupun kita pahalanya itu akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu infak sedekah. Selama infak sedekah itu dibawa ke manfaat. Masa sampean saya tak berinfak, infak itu kan belanja ya. Tapi berinfak khomer, bir, yang enggak, itu dosanya akan mengalir itu kalau itu bukan pahalanya ya. Jadi kita harus, supaya kita tidak termasuk golongan orang yang merugi, kita itu harus meningkatkan keimanan kita. Iman itu harus nomor 1 itu iman. Kemarin syaratnya supaya kita dipanggil oleh Allah dengan kata-kata ya ayyuhal amanu. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus mencapai akmalul yakin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu imannya itu yang dipanggil itu hakikatnya loh, sebetulnya itu kan berbicara wa tawassaw bil haq, hakikatnya yang dipanggil itu orang yang beriman, itu orang yang sudah mencapai akmalul yakin, baru dipanggil sama ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sampai belum mencapai akmalul yakin, sampai kepedean berarti ikut poso, nggak apa-apa akan belajar. Oh iya, masih anak kecil, nggak apa-apa, masih belum balik, nggak apa-apa. Apanya yang balik? Takwanya masih belum bebek, nggak apa-apa. Wa tawassaw bis sabr, harus bersabar. Sekecil apapun amal kita harus bersabar melakukannya. Ya tuh. Karena hal yang kecil tapi dilakukan dengan istiqomah itu jauh lebih dicintai Allah. Ahabbul amal ilallah, ya. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal itu sangat-sangat dicintai Allah asalkan istiqomah, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Sampai berinfak sedekah tiap hari 500 aja, 1000 aja, atau 1 gelas air saja bagi pengemis, tapi dawam istiqomah tiap hari, itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang sampean sedekah 100.000 tapi satu tahun sekali, atau seumur hidup satu kali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita
dalam hal apa? Keimanan. Dan mendorong kita untuk mengaplikasikan, membuktikan keimanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbentuk amal soleh dan nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.